Ada satu pasal, yakni pasal 7, yang kemudian bisa sangat berbahaya untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Papua. Dan barangkali nggak hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah Indonesia yang hari ini terancam oleh proses pembangunan. Mengapa? Rancangan Undang-Undang Perubahan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI, telah disahkan pada rapat paripurna DPR RI ke-15 masa persidangan 2, Kamis, 20 Maret 2025. Sebelum disahkan, telah menciptakan gelombang diskusi yang luas di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang telah lama mengalami ketegangan terkait dengan keberadaan militer, salah satunya adalah Papua. Revisi ini membawa sejumlah perubahan besar, seperti penambahan usia dinas prajurit TNI, perluasan keterlibatan TNI dalam jabatan sipil, serta perubahan dalam tugas TNI dalam operasi militer selain perang. Sementara pemerintah berharap revisi ini bisa memperkuat peran TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, hal ini juga berpotensi membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Papua, yang sudah lama menjadi wilayah yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Papua, sebagai wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, telah lama menjadi tempat operasi militer yang intens dan pusat ketegangan antara pemerintah pusat dan kelompok separatis yang memperjuangkan kemerdekaan. Dalam konteks ini, revisi Undang-Undang TNI yang memperluas peran militer di sektor sipil dan memperkenalkan tugas-tugas baru dalam operasi militer selain perang, berpotensi membawa dampak yang sangat besar, terutama bagi masyarakat Papua yang sudah lama merasakan dampak negatif dari kehadiran militer. Mari kita membahas secara mendalam, dampak-dampak yang mungkin timbul di Papua, mulai dari eskalasi militerisme, dampak terhadap hak asasi manusia, HAM, potensi eskalasi konflik separatis, hingga implikasi terhadap stabilitas sosial dan politik di Papua. Kembalinya dui fungsi ABRI dan militerisasi sipil di Papua. Salah satu perubahan paling signifikan dalam revisi Undang-Undang TNI adalah perluasan peran militer dalam struktur pemerintahan sipil. Dalam undang-undang yang baru, prajurit TNI aktif akan dapat ditempatkan di lebih banyak lembaga sipil, dari semula 10 lembaga menjadi 16 lembaga. 5 lembaga baru yang akan dikuasai oleh militer mencakup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dengan adanya dui fungsi militer yang semakin diperluas ini, banyak kalangan khawatir bahwa hal ini akan mengembalikan praktik militerisme yang pernah terjadi di era Orde Baru. Di Papua, militerisme ini dapat memperburuk hubungan antara masyarakat adat Papua dan negara. Sejak era Orde Baru, militer di Papua tidak hanya berfungsi untuk menjaga keamanan nasional, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aspek kehidupan sipil, termasuk dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, keamanan sosial, dan penegakan hukum. Tentu saja, penempatan lebih banyak prajurit TNI dalam lembaga-lembaga sipil dapat memperparah ketegangan ini, terutama jika penugasan militer ini dilakukan tanpa pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya lokal Papua. Papua, sebagai wilayah yang sudah lama mengalami tekanan dari kebijakan pemerintah pusat, merasa terpinggirkan dan teraneksasi oleh kehadiran militer yang intens. Penambahan jabatan-jabatan sipil yang dipegang oleh militer aktif bisa menjadi alat kontrol yang lebih besar atas masyarakat Papua, terutama yang sudah lama merasa tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam konteks ini, semakin kuatnya militerisasi di Papua bisa mengarah pada pengerasan kontrol negara terhadap masyarakat adat, mengurangi ruang kebebasan sipil, dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap niat baik pemerintah pusat. Penambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, eskalasi konflik, atau pendekatan lebih kompleks. Perubahan Undang-Undang TNI juga menambah tugas TNI dalam operasi militer selain perang, yang mencakup penanganan ancaman non-militer seperti ketahanan cyber dan penanggulangan narkoba. Tugas ini diperluas dari semula 14 menjadi 17 jenis tugas. Penambahan ini mencerminkan bahwa TNI akan memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola ancaman yang berhubungan dengan keamanan domestik dan masalah sosial di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, termasuk Papua. Papua adalah salah satu daerah yang memiliki tantangan khusus dalam hal ketahanan cyber dan masalah narkoba. Peningkatan peran TNI dalam masalah-masalah ini bisa mengarah pada perluasan ruang lingkup militerisasi yang mencakup sektor-sektor yang sebelumnya dianggap di luar kekuasaan militer. Misalnya, penugasan TNI dalam pengawasan ketahanan cyber di Papua berpotensi memperburuk pengawasan terhadap aktivitas komunikasi masyarakat yang berhubungan dengan isu-isu kemerdekaan Papua. Begitu pula,
peran TNI dalam penanggulangan narkoba, meskipun penting, dapat memperburuk stigma terhadap masyarakat Papua dan mengarah pada peningkatan tindakan represif oleh militer terhadap komunitas lokal yang dianggap terlibat dalam peredaran narkoba, tanpa memberikan kesempatan yang cukup untuk penanganan secara berbasis hak asasi manusia. Penting untuk dicatat bahwa Papua sudah lama menjadi epicentrum dari ketegangan antara TNI dan kelompok separatis yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Setiap penambahan tugas TNI dalam pengamanan wilayah atau penanggulangan ancaman yang bersifat non-militer seringkali diartikan oleh masyarakat Papua sebagai bentuk pembatasan kebebasan yang semakin ketat. Jika tugas TNI semakin luas, akan ada risiko militerisasi lebih jauh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Papua yang sudah lama merasakan dampak dari operasi militer. Potensi eskalasi konflik separatis di Papua, TNI sebagai katalisator atau penyelesai konflik. Papua adalah wilayah yang telah lama mengalami konflik separatisme yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kelompok-kelompok seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka dan organisasi sipil lainnya telah lama memperjuangkan kemerdekaan Papua. Perluasan peran TNI dalam operasi militer dan menambah tugas baru, seperti pengamanan perbatasan, berpotensi memperburuk ketegangan dalam konteks konflik separatis yang belum terselesaikan. Dengan penambahan tugas TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan, yang merupakan salah satu area rawan di Papua, ada potensi peningkatan operasi militer untuk mengamankan kawasan perbatasan yang selama ini menjadi tempat berlindung bagi kelompok separatis. Selain itu, penambahan tugas TNI dalam pengamanan objek vital nasional yang terletak di Papua, seperti tambang dan infrastruktur lainnya, berpotensi memperburuk situasi sosial dan politik di wilayah tersebut. Masyarakat Papua yang merasa bahwa sumber daya alam mereka dieksploitasi oleh pemerintah pusat, tanpa memperoleh manfaat yang adil, dapat semakin terpinggirkan dan melihat kehadiran militer sebagai bentuk penindasan. Konflik yang sudah lama berlangsung di Papua dapat semakin berkobar dengan meningkatnya peran militer dalam operasi-operasi yang menanggulangi separatisme, yang berisiko mengarah pada eskalasi kekerasan. Pendekatan yang lebih represif terhadap kelompok separatis, seperti yang terlihat pada masa Orde Baru, akan sangat berisiko memperburuk situasi dan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Implikasi terhadap hak asasi manusia di Papua, pelanggaran yang semakin memburuk. Papua telah lama menjadi wilayah yang menghadapi tantangan besar terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah operasi militer yang intens di wilayah ini, yang seringkali melibatkan tindakan kekerasan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, telah meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Papua. Revisi Undang-Undang TNI dapat memperburuk rekam jejak pelanggaran HAM di Papua. Peningkatan peran TNI dalam pengamanan wilayah, penanggulangan terorisme, dan penanganan narkoba bisa memberi alasan bagi militer untuk mengintensifkan kontrol terhadap masyarakat Papua yang selama ini merasa termarginalkan. Pelanggaran HAM yang terjadi selama operasi militer di Papua, seperti pembunuhan di luar proses hukum, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berekspresi, kemungkinan akan semakin meningkat dengan adanya perluasan tugas militer ini. Pentingnya pendekatan yang berfokus pada penyelesaian damai. Perubahan Undang-Undang TNI yang memperluas peran militer dalam kehidupan sipil dan memperkenalkan tugas baru berpotensi membawa dampak yang sangat signifikan di Papua. Peningkatan militerisme, penambahan tugas-tugas baru dalam operasi militer, dan penguatan pengawasan terhadap masyarakat sipil dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik yang telah lama ada di wilayah ini. Papua membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif, berbasis dialog dan penyelesaian damai, yang mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, bukan hanya pendekatan yang lebih represif yang dapat memperburuk situasi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi, Indonesia harus lebih memperhatikan keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Perubahan Undang-Undang TNI ini seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, bukan untuk memperburuk kontrol militer yang selama ini telah menjadi sumber ketidakpercayaan dan ketegangan. Kedepan, pendekatan berbasis kemanusiaan dan penyelesaian damai melalui dialog atau negosiasi harus menjadi prioritas utama dalam menangani persoalan di Papua, guna mewujudkan kedamaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.